Baik, kali ini kita akan membahas mengenai elemen teori akuntansi, tujuan laporan keuangan, beberapa postulat akuntansi, kemudian konsep teori akuntansi dan prinsip akuntansi. Namun khusus hari ini kita bahas sampai 2 atau 3 dulu, tergantung nanti waktunya sampai di mana gitu ya. Kita mulai dari gambar tabel ini. Jadi di sini paling atas itu ada yang namanya tujuan pelaporan keuangan. Itu ya. Jadi kenapa kemudian ada teknik akuntansi, ada prinsip akuntansi dan seterusnya, itu karena diawali dengan adanya tujuan pelaporan keuangan. Nah, jadi tujuan pelaporan keuangan itu sebenarnya untuk apa? Untuk siapa? Untuk keperluan apa? Kan gitu. Nah, dari tujuan pelaporan keuangan ini kemudian turun menjadi, oh kalau begitu postulat-postulat akuntansi yang harus ada itu harus demikian. Termasuk konsep teoritis dari akuntansi itu harus demikian, karena untuk menyasar tujuan di sini. Sebagaimana Bu Betty sering sampaikan bahwa teori akuntansi yang kita bahas ini adalah teori akuntansi dalam kerangka financial accounting, akuntansi keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang lebih banyak tujuannya adalah untuk tujuan eksternal, kan gitu ya. Kemudian dari sini itu diturunkan menjadi prinsip-prinsip akuntansi dan pada akhirnya akan ada teknik-teknik akuntansi gitu. Jadi di standar akuntansi keuangan itu sudah merupakan guidance bagaimana prinsip akuntansi itu harus dijalankan dan teknisnya itu seperti apa itu ya. Nah, karena di elemen teori akuntansi kalau kita lihat dari sini itu juga melihat atau berangkatnya dari bagaimana sebenarnya objektif atau tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau kita membaca laporan keuangan, misalnya kita ambil dari Bursa Efek Indonesia, dari website, kemudian kita ambil salah satu perusahaan, itu di sana mesti tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum gitu ya. Jadi memberikan informasi sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, kemudian human and capital-nya itu seperti apa, serta beberapa informasi yang relevan. Lalu perubahan harta dan kewajibannya itu seperti apa. Yang prinsipnya tujuan pelaporan keuangan secara umum itu untuk menyajikan kita itu berapa. Kemudian kalau misalnya investor melihat laporan keuangan kemudian tahu kira-kira hak saya itu berapa. Karena di situ kan terlihat di modal itu modalnya berapa gitu ya. Karena modal itu kan miliknya dari pemegang saham kalau itu perusahaannya berbentuk PT. Sehingga dari modal saya sekian, saya kepemilikannya misalnya 20%. Berarti kekayaan saya di perusahaan adalah sekian. Kemudian untuk menilai kinerja perusahaan itu kan lihatnya laporan laba rugi. Karena di laporan laba rugi itu kan terlihat bagaimana kinerja perusahaan atau kinerja manajemen selama 1 tahun. Kan gitu. Kinerja manajemen itu terlihat di laporan laba rugi. Laba usahanya sekian. Ternyata ini laba usahanya negatif, tapi laba bersihnya itu positif. Berarti ini justru malah lebih banyak pendapatannya atau keuntungannya itu diperoleh dari laba yang bukan dari usaha. Misalnya dari keuntungan deposito dan seterusnya. Berarti sebenarnya ini kinerja manajemen ini buruk.
Nah, kemudian di laporan perubahan ekuitas itu sangat terlihat jelas karena di sana laba tahun posisi model tahun lalu atau ekuitas tahun lalu berapa, hak untuk pemegang saham yang minoritas berapa, yang kemudian yang untuk tertentu untuk cadangan berapa dan seterusnya, pembagian dividen berapa dan seterusnya, itu terlihat dengan jelas. Lalu ada juga di situ laporan arus kas untuk memperlihatkan, karena bagaimanapun juga arus kas itu sangat penting bagi perusahaan untuk melihat kekuatan likuiditas perusahaan. Oh, jangan sampai ternyata di sana labanya tinggi tetapi ternyata kasnya itu enggak ada. Gitu ya. Karena uangnya misalnya dipakai untuk investasi semuanya, untuk membangun atau perluasan pabrik semuanya dan seterusnya. Itu kan likuiditasnya perusahaan dipertanyakan gitu. Sehingga laporan arus kas itu juga sangat penting. Itu misalnya ketika kita melihat laporan keuangan dari sudut pandang misalnya tadi pemilik gitu ya. Sehingga ada unsur-unsur kualitatif yang harus dipenuhi dari laporan keuangan itu. Oh, harus relevan, harus understandability atau mudah dipahami, verifiability, netral, timeline, comparability, completeness, dan seterusnya. Ini kita akan bahas secara tuntas ketika kita nanti membahas kerangka konseptual pelaporan keuangan. Gitu ya. Nanti kita relevan itu yang seperti apa dan seterusnya. Bu Betty akan cerita satu contoh kasus gitu ya. Jadi di sebuah perusahaan itu kemudian atas karena kondisi COVID, lalu manajemen memutuskan bahwa laba kita tidak akan bagi dividen. Kemudian dividen itu akhirnya dipakai untuk menutup operasional perusahaan dalam rangka COVID dan seterusnya. Kemudian itu kan nanti akan kalau begitu nanti laba yang tidak dibagi tadi yang harusnya jadi dividen yang tidak dibagi tadi, lalu akan kita jurnal apa ya? Apakah menjadi pendapatan lain-lain ataukah kemudian menjadi pengurang beban dan seterusnya. Nah, kalau misalnya menjadi pengurang beban, kemudian kan nanti informasinya menjadi harus informasi tambahan, yaitu bahwa beban-beban ini kemudian jumlahnya menjadi sedikit karena beberapa sudah di-cover dari dividen yang tidak dibagi. Karena kalau tidak ada informasi demikian, kemudian kan orang karena laporan keuangan itu kan dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, kan terus terlihat jelek gitu ya. Ini kok bebannya menurun drastis ya, padahal menurunnya itu karena beberapa di-cover dari dividen yang tidak dibagi yang atas keputusan RUPS karena untuk menutup kondisi pandemi gitu. Nah, sehingga kita akan bahas secara tuntas nanti unsur-unsur ini maksudnya relevan, karakter-karakter ini itu yang seperti apa gitu ya, dan contoh-contohnya. Nah, ini beberapa postulat akuntansi, ada unit entity atau entity atau kesatuan usaha, ada going concern, ada accounting period, ada unit of measure gitu ya. Nah, namun demikian saat ini di dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan di Indonesia yang digunakan itu hanya unit entity sama going concern. Itu kita akan bahas secara tersendiri. Beberapa istilah kalian mendengarkan postulat akuntansi, basic assumption atau asumsi dasar, basic feature, kemudian pervasif atau board principle, ada aksioma dan seterusnya. Itu kadang menjadi rancu
itu maksudnya apa gitu ya. Terkadang kita demikian. Minta tolong yang belum di-mute dulu. Kemudian kita akan bahas satu per satu. Ini sebenarnya unit entity itu seperti apa gitu ya. Jadi unit entity itu sebagai satu kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Jadi perusahaan dengan pemilik itu merupakan satu unit usaha yang terpisah. Oleh karena itu ketika ada setoran modal dari pemilik, itu kan perusahaan mencatatnya sebagai modal disetor. Artinya itu adalah utang perusahaan kepada pemilik, ya. Kalau utang perusahaan kepada pihak ketiga yang bukan pemilik itu namanya kewajiban atau masuk di kelompok utang. Gitu ya. Nah, itu adalah perwujudan dari konsep atau postulat unit entity bahwa harus ada pemisahan antara pemilik dengan perusahaan. Nah, salah satu contoh perwujudannya adalah tadi. Kemudian ketika ada pembagian laba kepada pemilik itu dinamakan dividen. Kan gitu, ya. Lalu laba yang tidak dibagi itu masuknya ke laba ditahan. Sehingga kalau di perusahaan perorangan, kalau ada pengambilan pribadi pemilik itu namanya prive. Karena untuk membedakan mana kekayaan perusahaan, mana kekayaan dari pemilik. Itu maksud dari konsep kesatuan usaha di sini. Jadi kesatuan usaha di sini harus ada pemisahan kekayaan antara pemilik dengan perusahaan, sehingga catatan di perusahaan itu menjadi jelas. Tuh. Kemudian yang kedua going concern atau kelangsungan usaha. Jadi kita mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan terus berjalan dalam waktu yang tidak terbatas. Artinya keberlangsungan usaha perusahaan itu akan terus berlangsung. Kita asumsinya dalam perlakuan akuntansi asumsinya demikian. Contoh penerapannya bagaimana? Sehingga misalnya aset itu kita asumsikan umur manfaatnya bisa sampai 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, karena kita memegang konsep atau postulat bahwa ada going concern, atau perusahaan ini kemudian besok tidak dilikuidasi. Kalau kita tidak menggunakan asumsi demikian, kita kan tidak bisa kemudian aset disusutkan 20 tahun. Misalnya kita asumsinya, ini perusahaan ini besok atau tahun depan akan dilikuidasi kok, akan ditutup kok. Kan tidak bisa kita aset itu kemudian disusutkan selama 10 tahun yang akan datang, selama 5 tahun yang akan datang. Sehingga memang ketika kita memperlakukan demikian, konsep going concern ini harus dipenuhi gitu. Artinya memang keberlangsungan perusahaan kita itu dalam jangka yang panjang gitu. Kemudian accounting period atau periode akuntansi. Jadi kemudian kita periode akuntansinya misalnya 1 Januari sampai 31 Desember itu adalah jangka waktu atau periode yang lazim digunakan. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan periode 1 Januari sampai 31 Desember. Meskipun sebagian besar demikian, tetapi ada dan boleh misalnya tidak menggunakan periode akuntansi yang demikian. Kemudian unit of measure. Jadi segala sesuatu itu nanti kita menggunakan unit pengukuran moneter tertentu, baik itu menggunakan USD atau dolar, menggunakan rupiah, ataupun menggunakan mata uang yang lain. Karena misalnya kita menyajikan membuat laporan posisi keuangan, kemudian gedung gitu ya misalnya. Di situ kan semuanya dalam wujud angka-angka moneter gitu ya. Misalnya 10 miliar, kemudian 100 USD, 1000 dolar dan seterusnya kan demikian
ya. Jadi memang di akuntansi itu pengukurannya menggunakan unit moneter, bukan terus gedung menjulang tinggi jumlahnya 5 unit, kan tidak demikian. Tapi semuanya dalam laporan keuangan itu menggunakan unit of measure, termasuk misalnya segala sesuatu yang kita peroleh itu nanti kemudian akan ada pengukurannya apakah menggunakan nilai pasar atau menggunakan historical cost atau harga pada waktu kita membeli atau menggunakan pengukuran yang lain, kan gitu. Itu terkait dengan ini ya, misalnya unit measure. Ini masih ada kaitannya dengan the cost principle atau prinsip cost ini. Karena ada harga pertukaran untuk memperoleh barang ataupun jasa gitu ya. Coba misalnya kita memperoleh aset itu bukan atas dasar pembelian. Kalau pembelian kan jelas karena ada harga sehingga yang dicantumkan itu adalah harga. Tapi kalau misalnya kita tukar menukar ya, tukar menukar dengan aset tertentu. Lalu aset hasil pertukaran ini mau kita nilai dengan harga berapa? Kan gitu, ya. Nah, maka di sini nanti akan ada harga pertukaran, ya. Ada harga masukan, harga keluaran gitu. Ada historical cost. Tadi historical cost itu kalau yang pertama ini acquisition cost itu harga penggantian. Harga penggantian itu mudahnya gini. Kalau misalnya ini aset ini saya jual kira-kira harganya berapa? Kan gitu ya. Historical cost itu harga pada saat kita memperoleh barang itu. Kalau fair value itu menggunakan harga pasar atau bisa juga kadang-kadang kita menggunakan jasa dari penilai atau appraisal untuk menilai harga wajarnya itu sebenarnya berapa gitu ya. Apalagi manakala tidak tersedia harga pasar yang tersedia secara bebas misalnya di pasar online dan seterusnya gitu ya. Kemudian di konsep harga itu juga nanti akan ada cost yang belum terpakai atau unexpired atau sudah expired gitu. Ada yang expired. Kalau expired cost itu berarti sudah menjadi biaya, tapi kalau unexpired itu berarti dia masih menjadi aset gitu ya. Dicatatnya sebagai aset sehingga kita ada mencatat selain aset gitu kan ada yang masih masuk kelompok aset itu misalnya beban dibayar di muka gitu ya. Karena itu merupakan masuk kelompok cost yang belum expired atau unexpired. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip yang lain ini misalnya adalah revenue principle yaitu di prinsip pendapatan. Jadi ada aliran masuk, ada aliran keluar. Kalau aliran masuk itu ketika dari penjualan, kemudian aliran keluar barang dan jasa dari perusahaan ke pelanggan dan seterusnya gitu ya. Ini akan kita bahas ketika nanti kita sudah membahas mengenai penjualan, konsep di aset dan seterusnya. Karena Bu Betty waktunya terbatas sehingga kita sampai di sini dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.